Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Penegak Hukum yang Berkeadilan. Yang pertama yang dibacakan oleh Selvi. Kepada Selvi dipersilakan. A. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Cranenberg dan TK.B Sabaudin tahun 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Dari bunyi alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini dapat diidentifikasikan bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama, sebagaimana yang dinyatakan Cranenberg, yakni 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Selanjutnya dibacakan oleh Afriyani Dipuananda. Yang kedua yaitu alasan diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan demi terwujudnya kebaikan dan keadilan masyarakat. Penegakan hukum dilakukan agar masyarakat memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan, lembaga hukum, dan aparat penegak hukum. Mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap hari menayangkan masalah pelanggaran hukum terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Alasan lain perlunya penegakan hukum yang berkeadilan adalah latar belakang masalah atau perkara hukum yang belum diselesaikan secara tuntas karena ada praktek hukum yang seringkali tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Artinya, seringkali hukum merugikan orang-orang yang tidak punya kuasa, tetapi menguntungkan bagi orang yang punya kuasa. Pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus menegakkan keadilan. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus menegakkan keadilan. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketenangan dan ketentraman masyarakat akan terancam, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. Jikalau penegakan hukum tidak dilakukan, maka setiap orang termasuk penegak hukum akan berlaku semena-mena kepada orang lain yang akan menimbulkan kekacauan. Bagaimanapun, hukum harus tetap ditegakkan supaya semua orang diperlakukan adil agar terciptanya kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Dan ketiga yang dibacakan oleh Rahmania Putri. Kepada Rahmania Putri dipersilakan. Sumber-sumber historis, sosiologis, dan politis tentang penegakan hukum yang adil di Indonesia. Sumber historis. Sumber historis dari penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia dapat dilihat dari sejarah perkembangan sistem peradilan di Indonesia. Sejak zaman kerajaan, sistem peradilan di Indonesia dikendalikan oleh raja atau kepala suku yang bertindak sebagai hakim. Namun, setelah Indonesia merdeka, sistem peradilan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis dari penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia dapat dilihat dari peran masyarakat dalam mengontrol dan memastikan bahwa sistem peradilan berfungsi dengan baik. Masyarakat dapat memberikan dukungan atau tekanan kepada pemerintah agar sistem peradilan bekerja dengan baik dan adil. Sumber politik.
Sumber politik dari penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia dapat dilihat dari peran pemerintah dalam mengelola sistem peradilan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur sistem peradilan dan menjamin bahwa sistem peradilan berfungsi dengan baik dan adil. Pemerintah juga dapat mengambil tindakan terhadap aparat yang tidak bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Dari sumber historis, sosiologis, dan politik tersebut menunjang terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Itu yang pertama ada sistem peradilan yang sesuai dengan prinsip negara hukum. Yang kedua, ada kebebasan pers yang dapat mengontrol aparat menegakkan hukum. Yang ketiga, adanya lembaga independen seperti komisi yang bertugas mengawasi aparat menegakkan hukum. Yang keempat, adanya kesadaran masyarakat yang kuat terhadap hak asasi manusia. Yang kelima, adanya kesadaran pemerintah akan pentingnya reformasi sistem peradilan. Dan yang selanjutnya dibacakan oleh Vivi Aulia Maharani. Kepada Vivi dipersilakan. Baik, yang keempat adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Dinamika berarti perubahan. Dinamika ialah gerak masyarakat secara terus-menerus yang merupakan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Dengan itu, dinamika atau perubahan di bidang hukum berwujud perubahan hukum sebagai suatu sistem tertutup dan atau sistem terbuka. Indonesia sebagai negara hukum atau rule of law adalah negara yang susunan diatur dengan sebaik-baiknya dalam peraturan perundang-undangan, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan didasarkan atas hukum. Begitu pula rakyat tidak bisa bertindak sekehendaknya. Yang bertentangan dengan hukum, negara hukum ialah negara yang diperintahkan bukan oleh orang-orang tetapi oleh hukum. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Saya akan mendeskripsikan esensi dan urgensi penegak hukum yang berkeadilan. 1. Tidak ada pengawasan yang efektif. 2. Masih melihat hukum dari kontennya. 3. Mentalitas praktis hukum yang lemah. 4. Struktur hukum yang overlapping kewenangan. 5. Sarana dan prasarana hukum kurang memadai. 6. Independensi hakim masih bermasalah. 7. Proses peradilan yang masih bermasalah. 8. Kesadaran hukum masyarakat yang kurang. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yang dibacakan oleh Aulia Putri. Kepada Aulia Putri dipersilakan. Selanjutnya yaitu rangkuman tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan adalah upaya untuk menerapkan hukum secara adil dan merata kepada semua individu dalam suatu sistem hukum. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan adil dan setara di mata hukum. Ada beberapa hal rangkuman materi tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama yaitu asas kesetaraan. Yang kedua, keterbukaan dan transparansi. Yang ketiga, mandiri dan tidak memihak. Yang keempat yaitu perlindungan hak asasi manusia. Yang kelima, penegakan hukum proporsional. Yang keenam yaitu akses keadilan. Yang ketujuh, penegakan hukum preventif. Lalu selanjutnya, praktik kewarganegaraan. Praktik kewarganegaraan adalah mencakup tentang serangkaian tindakan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi negara mereka. Beberapa praktik kewarganegaraan yang umum meliputi tentang mematuhi hukum, memilih dan terlibat dalam proses demokrasi, menghormati hak asasi manusia, berkontribusi pada masyarakat, membayar pajak. Sekian, terima kasih. Kembali kepada moderator. Baiklah, hanya itu presentasi kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.